Halo, kita jumpa kembali dalam renungan pagi di hari ini, tanggal 3 Januari 2024, hari Rabu di tahun baru, tahun yang kita yakini penuh dengan rahmat Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Yeremia 31 ayat 20. Yeremia 31 ayat 20, beginilah bunyi firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita analisis perkataan ini, Efraim itu anak kesayangan, anak kesukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi anak kesayangan, anak kesukaan dihardik. Bagaimana pula ini? Seharusnya anak kesayangan, anak kesukaan itu dimanja dong, disayang. Apa ya yang diinginkannya dipenuhi, tidak pernah dimarahi. Tetapi justru Efraim, anak kesayangan, kesukaan, dihardik. Hardik itu berkonotasi seperti dimarahi, diperingatkan atau diingatkan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan lagi teks ini, meskipun Efraim anak kesayangan atau kesukaan itu dihardik, Allah mengatakan tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Luar biasa. Sudah dihardik, tetapi tak putus-putusnya Allah itu mengenang, bahkan menyayangi Efraim. Saudara-saudara, apa yang mau Tuhan katakan melalui khotbah pada hari ini? Efraim sudah saya terangkan tadi diposisikan sebagai seorang anak atau umat Tuhan, sama seperti saya dan saudara. Di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara adalah anak Tuhan. Tetapi jangan lupa, meskipun kita anak Tuhan, kalau kita nakal, kalau kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akan menghardik kita, sama seperti anak kita. Ketika ada anaknya yang melawan perintah orang tua atau tidak mau menurut, ya orang tua kan memperingatkannya, mungkin ada yang memarahinya. Ketika orang tua memarahi anaknya, bukan berarti orang tua benci, bukan berarti orang tua mau mengambil nyawa anaknya, tidak. Justru itu tanda sayang orang tua kepada anaknya, supaya anaknya tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ada tujuan positif ketika orang tua memperingatkan atau menasihati atau menegur atau menghardik anaknya. Seperti itulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Meskipun saudara dan saya pernah dihardik Tuhan, banyak bentuk hardikan Tuhan, banyak. Mungkin ketika kita sakit, itu salah satu bentuk hardik Tuhan atau teguran Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang berkegiatan atau bekerja, berjualan di pasar, mungkin ada yang tidak laku, atau mungkin ada yang mengalami kerugian, atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan di pekerjaannya. Intinya hardikan Tuhan itu adalah sesuatu yang menurut kita
tidak menyenangkan. Tapi jangan salah, justru situ Tuhan mau mengajar saya, mau mengajarkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa kira-kira maksud Tuhan ketika Dia menegur saya, menegur Bapak Ibu, menegur saudara-saudara. Yang pasti supaya kita tidak jauh daripada Dia, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti orang tua menegur anaknya, supaya anaknya tidak sesat di dalam pergaulan. Meskipun demikian, ternyata kebaikan Tuhan lebih besar daripada kemarahannya. Ternyata kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan kepada kita jauh lebih besar daripada amarahnya. Mana buktinya? Yesus turun dari surga datang ke dunia. Dia bahkan rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelamatkan saya, untuk mengampuni saya dan saudara. Itulah bentuk cinta Tuhan kepada kita meskipun kita pernah dihardik oleh Tuhan. Oleh karena itu kembali kepada Tuhan saudara. Jangan tinggalkan Dia. Jangan pernah sekalipun hidupmu tanpa Tuhan. Jangan pernah sekalipun kau menyalahkan Tuhan dalam hidupmu. Ingat, segala sesuatu hal itu ada pelajarannya. Yakinkan dalam hidupmu, cinta kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hardikannya. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan mau menerima kita bagaimanapun kita saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk teguran yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami dihardik, ketika kami diingatkan atau diperingatkan, itu bentuk cinta kasih-Mu, karena kami adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Di situasi ketika kami dihardik atau ditegur, kuatkan kami, supaya kami tidak jatuh, atau kami tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kami melihat hal positif. Apa tujuan ketika Tuhan menegur kami, supaya kami kembali ke dalam jalan-Mu. Karena kami yakin kasih sayang Tuhan lebih besar daripada kemarahan-Mu. Keselamatan sudah Tuhan berikan, pengampunan sudah Tuhan sediakan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Bantu kami di tahun baru 2024, tahun yang penuh berkat. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami inginkan, tapi biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam diri jemaat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.